Kembali lagi di channel Marathon, channelnya kaum rebahan. Ya, hari ini untuk menemani puasa kalian ada alur cerita dari It Start With A Mountain part 5. Tanpa nunggu lama and let's check it out. Ketika Cheng berpose dan mengatakan bahwa bisa memanggil petir surgawi, warga desa Feihu kemudian melihat ke atas langit, di mana matahari bersinar terang. Dan ketika Cheng pose mengacungkan jari telunjuknya ke atas, mencoba memanggil gunturnya dengan suara keras agar Shouyu mendengar tanda darinya. Namun ketika mereka semua mendekati Cheng, tiba-tiba ledakan terjadi dari atas tebing. Berbeda dengan ekspresi terkejut para warga desa Feihu, MC kita sebenarnya ketakutan setengah mati, namun masih mencoba memasang wajah kerennya dan mengancam kembali warga desa Feihu. Ya, sebenarnya MC kita hanya memanfaatkan otaknya dengan cermat, di mana dia ingin menciptakan peradaban atas ketidaktahuan. Dan benar saja, Gou Feihu benar-benar percaya bahwa Cheng tadi memanggil guntur surgawi. Karena tidak ada respon dari warga Feihu, Cheng kembali mengancam dan meneriakkan jurusnya, Tian Lei and Lei. Seketika semua warga desa Feihu berlutut dan berlari untuk mencari tempat berlindung. Namun sebelum guntur surgawi kedua tiba, Gou Feihu menghentikan Cheng. Mengira bahwa rencananya sudah ketahuan, MC kita malah dengan sopan bertanya kepada Gou Feihu, dan ternyata pikirannya salah. Pemimpin desa Feihu itu hanya bertanya bagaimana Cheng akan mengelola kuda sebanyak itu. Seperti tanpa beban, Cheng menjawab bahwa jika dirinya tidak bisa mengelola kuda-kudanya, dia akan membuat bakon dari beberapa kudanya. Beralih ke kota Black Rock, di mana penguasa kota yang masih menikmati surga duniawi miliknya tiba-tiba kedatangan Xu Baekjun dengan membawa mayat anak penguasa kota yang berlumuran darah. Baekjun mengatakan bahwa tuan muda yang idiot telah ditangkap dan dibunuh oleh bandit. Terkejut melihat mayat anaknya, Han Hu langsung menangis dan memeluk anaknya. Namun tidak disangka, Xu Baekjun mengeluarkan jurus 7 pedang dewa dan menebas dada Han Hu. Tapi berbeda dengan anaknya yang idiot dan lemah, Han Hu ini benar-benar kuat, di mana masih bisa bergerak setelah menerima serangan tiba-tiba dari Baekjun. Karena serangannya gagal dan rencananya terlanjur ketahuan, Ben Chuan melanjutkan serangannya. Rupanya orang berambut putih ini ingin mengambil alih kota Black Rock karena melihat tuannya yang sehari-hari hanya menghabiskan waktu dengan bersenang-senang bersama para lonte. Para wanita, maaf kasar, lupa kalau lagi puasa. Karena itulah Ben Chuan ingin mewujudkan ambisinya untuk memperluas pengaruh kota Black Rock. Tapi Han Hu bukanlah lawan yang mudah, karena dia merupakan salah satu prajurit yang memenangkan perang melawan klan Rong. Nah, klan Rong ini nantinya jadi villain terbesarnya MC kita. Sementara Han Hu yang kini mendominasi pertarungan, dia juga mempertanyakan kelayakan Ban Chuan untuk mengambil alih posisinya. Apalagi Ban Chuan hanyalah penebang kayu sebelumnya, dan Han Hu lah yang membawanya hingga membuatnya menjadi komandan militer. Kemudian serangan telak Han Hu berhasil mengenai Ban Chuan hingga membuatnya terhempas ke belakang dan mengeluarkan batuk darah. Merasa bahwa dirinya unggul dalam pertempuran, Han Hu sedikit menurunkan kewaspadaannya ketika beradu pedang kembali melawan Ban Chuan. Ya, benar saja, dua wanita pelayan sebelumnya merangkulnya dari belakang sambil menusukkan jepitan rambut mereka ke pinggang Han Hu. Karena pandangannya teralihkan sepersekian detik,
Bancuan tanpa usaha lebih berhasil menancapkan pedangnya ke perut penguasa kota itu. Memang benar seperti apa yang dikatakan Putri Shu. Xue Banchuan memang orang yang mengerikan sesungguhnya dari kota Black Rock. Di saat nafas terakhirnya, Han Hu berpesan kepada Bancuan bahwa kota Black Rock adalah pintu depan kekaisaran. Jadi dia meminta Bancuan untuk tidak membiarkan klan Rong membuat kekacauan lagi. Dengan itu, ayah dan anak beban ini telah meninggalkan serial manhwa kocak satu ini. Serta kediaman tuan kota telah berubah menjadi abu karena terbakar api. Kembali ke desa Katak di mana Cheng dan yang lain berada di lahan. Paman Shu terus meneriaki Cheng dan Xiao Yu untuk tidak malas memanen semua gandum. Karena jika tidak, maka banyak gandum yang akan terbuang. Xiao Yu terus berbicara pada dirinya sendiri tentang bagaimana dirinya yang seorang generasi pahlawan melakukan pekerjaan seperti memanen gandum. Sedangkan MC kita malah membuat-buat alasan bahwa perutnya sakit dan sudah tidak bisa memiliki kekuatan. Ya kayak admin, sering gak ikut terawih gara-gara kekenyangan. Ayo, siapa yang sama? Tapi Paman Shu mengingatkan bahwa itu adalah alasan yang telah Cheng buat kemarin. Karena dirinya benar-benar tidak ingin memanen semua gandum dengan Paman Shu, dia kemudian berhasil melarikan diri dengan dalil bahwa dia lupa untuk merampok hari ini. Xiao Yu yang mendengar itu kemudian langsung mengikuti Cheng seperti anjing yang mengikuti tuannya. Di sisi lain, tampak beberapa orang yang membawa ranting kayu melintas di lereng gunung. Cheng dan Xiao Yu yang kebetulan sudah menunggu di sekitar jalur itu kemudian menampakkan diri mereka. Segera, orang-orang itu bersujud dan meminta Cheng untuk mengampuni nyawa mereka. Alih-alih merampok, MC kita malah menawarkan kesepakatan. Karena Cheng mendengar percakapan mereka sebelumnya, mereka saat ini sedang membutuhkan kuda dan Cheng berniat untuk menjualnya. Tapi salah satu orang tua dari kelompok itu mengatakan bahwa mereka tidak memiliki uang sepeser pun. Tapi Cheng tidak keberatan asal mereka memiliki sesuatu untuk dibayarkan. Lalu orang tua itu mengeluarkan 2 koin tembaga beserta 4 kue sayur yang merupakan bekal mereka. Tiba-tiba Xiao Yu mengingatkan Cheng bahwa semua itu masih terlalu rendah untuk harga seekor kuda. Tapi MC kita sebenarnya bodoh amat dengan hal itu. Karena sebenarnya dirinya tidak bisa mengelola semua kuda yang baru dia dapatkan. Jadi kuda itu berhasil terjual dengan asal-asalan. Tapi sebelum itu Cheng meminta orang-orang itu untuk ikut dengannya mendaki gunung. Sontak orang tua yang bisa dibilang pemimpin kelompok itu memohon untuk cukup membawa dirinya saja dan membiarkan anak-anaknya untuk tetap tinggal. Tidak ingin membuang waktu, Cheng menurunkan kapaknya dan meminta kembali kepada orang tua itu untuk membawa semua orang mendaki ke gunung. Dalam perjalanan, sekelompok orang itu sudah berpikir bahwa mereka akan dibunuh. Tapi mereka masih ingin mengamati situasi terlebih dulu. Dan ketika Cheng membawa mereka ke desa Katak dan meminta mereka untuk memilih salah satu kuda, mereka semua terkejut. Namun yang lebih mengejutkannya lagi, Cheng menawarkan 2 kuda untuk pak tua itu. Tapi Cheng bertanya apakah mereka dapat memanen gandum. Cerdas. Rupanya sekelompok orang itu adalah petani. Jadi mereka sudah terbiasa untuk memanen gandum. Kemudian Cheng memberi mereka kesempatan. Bila dapat memanen lahan gandum seluas 1 hektar sebelum hari gelap, Cheng akan memberi 2 kuda itu. Kini, Cheng bisa bersantai sambil melihat para petani yang memanen gandum bersama Paman Shu dan Ling Er. Setelah matahari mulai tenggelam, mereka benar-benar telah selesai memanen gandum. Dan seperti yang dijanjikan Cheng, mereka kini dapat memilih 2 kuda dari kandang
Setelah meninggalkan desa Katak, mereka masih berdebat tentang bandit yang memberi 2 kuda hanya untuk memanen gandum di lahan. Mereka bahkan menyebut Cheng sebagai dewa. Nah, sebenarnya mereka hanya tidak tahu alasan sebenarnya dari Cheng. Bukanlah kebaikan, tapi karena MC kita memang mencoba mengurangi kuda-kudanya. Bukan secara cuma-cuma, tapi dengan pertukaran yang menurutnya cukup adil. Setelah Xu Baijuan berhasil menjadi penguasa kota Black Rock, dia memasukkan Cheng di daftar buronan dan menghadiahi kepala Cheng sebesar 50 juta berry. Dan MC kita yang mengetahui seolah tidak terima dengan harga kepalanya yang terlalu rendah. Apalagi setelah mengetahui dari Paman Xu bahwa buronan Gao Feihu lebih besar darinya, yaitu 180 juta berry. Jir, buronan bandit ngalah-ngalahi buronan bajak laut di manga sebelah. Kayak Luffy waktu pertama magang jadi bajak laut. Generasi baru yang patut menjadi sorotan. Rupanya kabar itu tidak datang dengan sendirinya, melainkan dari pengawal Huang yang kini diselamatkan oleh Soyu dan hendak bergabung ke desa Katak. Di luar penampilannya yang kekar dan wajahnya yang sangar, ternyata kita selama ini salah. Waktu roh sistem muncul, dia memberitahu status dari Huang Shaoyan, di mana dia hanyalah seorang pelayan yang tidak memiliki keahlian apapun atau atribut tersembunyi. Namun Cheng tidak serta-merta menerima anggota begitu saja. Cheng bertanya kembali ke Huang tentang apa yang dia sukai dari desa Katak. Melihat keraguan Huang dan karena tidak memiliki keahlian apapun, Cheng dan Paman Xu mengadakan tes mendadak. Kukira kau bisa masuk begitu mudah ke desa Katak. Coba tulis dulu formulir pendaftaranmu sebanyak 5.000 kata. Setelah itu, aku akan membacanya untuk mempertimbangkan apakah aku akan menerima atau tidak. Ucap HRD Cheng. Mengerti apa yang dimaksudkan Cheng, Huang kemudian menunjukkan ketulusannya, yaitu dengan memberikan peta harta karun. Nah kan, jangan-jangan peta ini ada hubungannya dengan Laugtel. Guyonan bapak-bapak. Huang kemudian menjelaskan bahwa peta itu menunjukkan lokasi harta rampasan Klan Rong yang pernah menyerang kekaisaran 30 tahun yang lalu. Dan ketika Cheng bertanya di mana lokasi tepatnya, Huang menjawab tidak tahu. Saat Cheng sendiri membuka peta itu, dia akhirnya mengerti, tidak mengetahui lokasi pasti harta tersebut. Lah, petanya aja kayak gitu. Namun, Cheng tidak ingin kehilangan harapan. Dia percaya jika dia menemukan orang pintar yang bisa membaca peta itu, mungkin akan ada informasi yang bisa dia dapatkan. Tapi bagi Cheng, peta itu masih tidaklah cukup dan dia menuntut pelayan Huang membuktikan nilainya. Untuk itu, Cheng memintanya untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di desa saat ini, yang tidak lain dan tidak bukan adalah masalah pengelolaan kuda. Huang kemudian memberi saran kepada Cheng, jika tidak bisa menjual ke pedagang kota, maka sebaiknya kuda-kuda itu dijual ke desa-desa terdekat yang lain. Mendengar hal tersebut, Cheng senang dengan pendapat yang diberikan pelayan Huang untuk menyelesaikan masalahnya. Berbeda dengan Pak Tua yang di sampingnya, yang bahkan tidak bisa disebut sebagai ahli strategi. Tanpa tahu malu, Paman Xu mengatakan bahwa dirinya sudah memikirkan apa yang dikatakan oleh pelayan Huang, tapi dia didahului olehnya. Karena masalah sudah terselesaikan, Cheng kini berharap pelayan Huang mulai bekerja keras untuk desa Katak. Beralih ke desa Feihu, di mana Gao dan adiknya sedang berdebat tentang salah satu kuda mereka yang cacat. Tiba-tiba suara ketukan dan teriakan dari luar mengalihkan perhatian mereka. Mengira bahwa desa mereka sedang diserang, Gao Feihu memanggil semua orang untuk berkumpul dan melihat apa yang ada di luar gerbang.
Sementara itu, di luar desa Feihu, tampak Cheng dan Xiaoyu telah menempelkan kertas di pepohonan terdekat yang bertuliskan sedot WC sebelum mereka berdua pergi ke desa yang lain. Bercanda yang tadi, sumpah. Gao Feihu dan warganya yang penasaran mencoba mendekat untuk melihat apa yang tertulis di kertas itu. Dan isinya adalah, silakan kalian baca sendiri. Kan ada di gambar, ntar di zoom. Woi editor, zoom woi. Benar, kalian tidak salah. Itu adalah brosur iklan tentang desa Katak yang ingin menjual kuda-kudanya dengan kata-kata bak seorang sales marketing handal. Bahkan Gao Feihu mengakui sendiri bahwa dirinya saat ini entah bagaimana merasa sedikit bersemangat setelah membaca brosur itu. Kemudian salah satu saudaranya melepas kertas itu dari pohon, membuat Gao Feihu bertanya alasan saudaranya melakukan itu. Seolah ikan besar yang terjerat kail pancing, saudara Gao Feihu menjawab, "Sohibku, kita bisa mendapatkan diskon dengan membawa brosur ini. Dan episode kali ini pun bersambung. Sekian durasi yang bisa kuberikan. Jika kalian kurang panjang, ya maafkan, lagi puasa." Terima kasih sudah klik video ini. Kalau suka jangan lupa like and subscribe tentunya. Dan jangan lupa follow Instagram Marathon, karena aku mau buka endorse. Entah endorse apa. And see you, bye-bye. Ciao. Selamat puasa. 俺のこと俺はつかさ。鋼の